Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Kendra Bintang Warden. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil eh, tugas untuk mata tugas UAS untuk mata kuliah sistem digital dengan prodi informatika PJJ S1. Mahasiswa itu saya sendiri, Kendra Bintang Warden, dan dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Andos Magnus Surya Mungkin. Oke, untuk coba. Sekarang saya akan masuk pada tugas, yaitu membuatlah review dari tiga jurnal. Nah, tiga jurnal tersebut dengan memperhatikan beberapa poin, yaitu masalah yang telah jurnal, nilai inovasi, perbedaan penelitian dari tiap jurnal yang didapat, dan juga hasil dan manfaat penelitian dari tiap jurnal. Baik, untuk jurnal pertama itu saya mendapatkan jurnal dengan judul yaitu Manajemen Sistem Registrasi Penduduk Asing Melalui Elektronik Digital di Rusia. Ini adalah judul dari jurnal yang saya dapat. Itu kemudian poin selanjutnya masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut, yaitu masalah yang diangkat dalam jurnal yaitu bagaimana cara untuk mendata penduduk mendatang dari negara luar negara Rusia yang akan tinggal atau berlibur di negara Rusia itu sendiri. Nah, agar pihak negara Rusia tersebut dapat mencatat dan melacak bila mana penduduk atau pendatang itu melakukan tindak kriminal atau kejahatan, sehingga akan mudah untuk dicari atau ditemukan oleh pihak kepolisian dari negara Rusia tersebut. Kemudian juga itu untuk sebagai untuk penunjukan registrasi penduduk asing itu dapat dilakukan dengan mudah untuk mendaftarkan dirinya melalui media elektronik, sehingga itu tidak membutuhkan waktu lama atau bisa mempercepat atau mempersingkat waktu untuk pendaftaran registrasi data diri untuk bisa ada registrasi penduduk negara asing di negara Rusia tersebut. Itu masalah yang diangkat dalam jurnal. Kemudian nilai inovasi perbedaan penelitian dari jurnal yang didapat, yaitu untuk nilai inovasi itu sendiri, yaitu pada jurnal ini itu bagaimana cara membuat sebuah sistem elektronik yang akan mendata penduduk luar negeri yang masuk ke negara Rusia, bila mana bila para wisatawan tersebut melakukan tindak kejahatan atau kriminal akan dengan mudah untuk ditemukan dan juga dilacak, serta menghemat waktu registrasi pendataan warga negara asing pada negara Rusia tersebut agar jauh bisa lebih cepat lagi. Untuk poin selanjutnya, hasil dan manfaat dari penelitian dari jurnal ini, yaitu hasil dan manfaat yang dapat disimpulkan, yaitu bagaimana bahwa kemajuan registrasi penduduk negara asing melalui sistem elektronik tersebut, digital tersebut, itu tentu saja dapat memudahkan penduduk asing untuk dapat memperoleh kartu registrasi kependudukan di negara Rusia dan tidak akan menghabiskan waktu yang lama untuk menunggu kartu tersebut keluar. Serta yang dimana juga dalam sekitaran 3 hari untuk kartu registrasi tersebut bisa dapat dicetak dan diperoleh melalui pihak imigrasi, yang nantinya akan mengirimkan email pemberitahuan kepada penduduk asing tersebut untuk mengajukan registrasi. Sedangkan bagi pihak kepolisian tersebut di negara Rusia itu dapat mempermudah kepolisian dari negara Rusia untuk melacak tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh penduduk yang menetap di Rusia, dan tidak hanya melalui nomor telepon, bahkan juga penduduk yang melakukan tindakan kriminal tersebut tidak akan juga dilacak melalui nomor registrasi kependudukan yang sudah didaftarkan. Ini adalah review dari jurnal pertama.
Selanjutnya review untuk jurnal kedua, saya mendapatkan sebuah jurnal dengan judul metode light memory acquisition untuk pencarian artefak digital perangkat melalui laptop berdasarkan simulasi kasus kejahatan cyber. Untuk masalah yang dalam jurnal ini yaitu masalah yang keempat, bagaimana cara kita untuk melindungi dan juga menjaga data pribadi kita yang ada di internet sehingga agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Di mana data pribadi yang menjadi sasaran kejahatan cyber saat ini adalah data-data dari media sosial internet, dan data tersebut itu dapat berupa username, email, password, cookie browser, dan juga yang lain sebagainya, dimana pada umumnya itu tersimpan pada memori suatu perangkat elektronik tentunya. Kemudian nilai inovasi atau perbedaan pada penelitian dari jurnal yang didapat yaitu untuk nilai inovasi terjadi pada jurnal ini yaitu terdapat metode yang tepat untuk melakukan akuisisi data pada memori perangkat, yaitu sebuah metode light memory acquisition, di mana pada analisis pada hasil akuisisi artefak satu itu ditemukan bukti digital berupa user ID email, password email, user ID password Facebook, password Facebook, user ID PayPal, password PayPal, dan juga link URL. Untuk analisis pada hasil akuisisi artefak kedua itu ditemukan sebuah bukti password, sedangkan untuk analisisnya pada artefak ketiga itu tidak ditemukan bukti password email dan juga password Facebook. Hasil pengujian data keseluruhan ditemukan jumlah total keseluruhan dari data pengujian artefak satu yaitu mencapai 100%, kedua mencapai 57%, dan artefak ketiga itu mencapai sebesar 71,42%, di mana itu dapat menguji apakah data kita aman atau tidak. Untuk hasil penelitian dari hasil penelitian pada jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian analisa yang sudah dikerjakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis pada hasil analisis berhasil hasil akuisisi artefak satu ditemukan bukti digital berupa user ID, password email, Facebook, dan juga PayPal. Ini mana hasil analisis artefak 2 dan 3 itu dapat ditemukan bukti digital yang berupa user ID, Facebook, email, PayPal, password PayPal, serta link URL lainnya. Yang kedua itu hasil pengujian data keseluruhan ditemukan jumlah data keseluruhan pada hasil pengujian artefak satu mencapai 100%, pada artefak kedua itu mencapai 57,4%, dan artefak ketiga mencapai 71,42%. Yang dimana pada penelitian ini telah berhasil menemukan artefak digital pada memori berbasis sistem operasi Linux atau Linux Ubuntu. Dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, di mana diharapkan untuk dapat menemukan data bukti digital lainnya yang tidak terdeteksi dengan bantuan tools PowerTel, dan tentunya ada banyak tools alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk proses analisa data memori pada perangkat elektronik tentunya. Selanjutnya, review jurnal yang ketiga itu dengan judul jurnal yaitu perancangan dan juga implementasi encoder dan decoder CRC8 untuk pendeteksian error pada transmisi data antar perangkat IoT. Masalah yang dilakukan dalam jurnal yaitu untuk masalah tersendiri yaitu dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi IoT atau Internet of Things, dimana banyak perangkat elektronik yang berkomunikasi secara net kabel, sehingga proses ini pengiriman data dari pengirim kepada penerima itu menjadi hal yang sangat penting untuk komunikasi data dan juga bertukar informasi agar dapat menjaga keamanan data agar tidak mudah bocor tentunya. Nilai inovasi atau perbedaan dari jurnal yang dapat yaitu
Untuk nilai inovasi tersendiri yaitu penerapan kode pendeteksi error seperti CRC, yang dimana hal itu sangat penting untuk mendapatkan komunikasi yang andal atau reliable. Untuk komunikasi CRC itu juga dapat diimplementasikan pada perangkat keras menggunakan linear feedback, shift register atau LFSR, atau dengan perangkat lunak dengan operasi shift dan juga bitwise exclusive UR atau SOR dan untuk pembagian polinomial. Oleh karena itu, sangat seiringnya berkembangnya CRC pada komunikasi nirkabel atau wireless untuk IoT, penelitian ini diharapkan untuk pengembangan dan juga pengimplementasian CRC terus dilakukan hingga saat ini tentunya. Untuk hasil dan manfaat dari penelitian zona ini atau hasil dan manfaatnya yaitu pada proses perancangan dan juga implementasi yang difokuskan pada encoder di sisi pengirim atau transmitter dengan menerapkan dua algoritma yang berbeda untuk menghitung nilai CRC 8. Decoder pada penerima diimplementasikan dengan cara yang serupa dengan encoder berdasarkan hasil penelitian implementasi dan juga pengujian telah kita lakukan. Algoritma CRC menggunakan table lookup memiliki waktu perhitungan yang lebih cepat dibanding dengan CRC secara bitwise. Namun, di sisi ruang penyimpanan atau memori untuk pengimplementasi program, algoritma yang menggunakan tabel lookup itu membutuhkan waktu yang lebih besar, waktu memori yang lebih besar pada pengujian dengan data input sepanjang 128 karakter. Encoder dengan jelas membutuhkan waktu perhitungan sekitar 2,37 milidetik, sedangkan encoder dengan tabel lookup membutuhkan waktu yang lebih cepat lagi, yaitu sebesar 0,5 milidetik. Baiklah, mungkin sekian dari hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan kata atau pengucapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.